11.30. Ya udah nggak apa-apa kan, cukup 11.30. Kurang dari 11.30 bahkan sejam aja. Ya, ini saya rekam ya kelas ini. Bentar. Oke, udah masuk. Nanti videonya bisa diputar ulang nggak, Bu? Nah, kalian ke Facebook saya. Oh, gitu. Karena saya udah kesimpan di sana ya? kesimpan situ. Saya nggak YouTube saya ada masalah. Oke? Ya, Bu. Kalian main ke YouTube, ke Facebook saya. Oke. Sip. Got it ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, sudah lihat semuanya? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pendahuluan awal ya. Jadi kita masuk ke ukuran kecenderungan memusat, gitu ya. Kita nggak belajar hari ini tentang ukuran penyebaran, nggak belajar. Nah, apa sih yang disebut dengan ukuran kecenderungan memusat atau juga yang disebut dengan tendensi sentral? Jadi ukuran kecenderungan memusat itu adalah ukuran ya di mana distribusi data itu mempunyai gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu gitu. Nah, ukuran pemusatan itu dapat ditentukan dari nilai harapan ya, estimasi dan juga prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Apa sih contohnya ukuran kecenderungan memusat? Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan. Ada mean, rata-rata, median, modus. Ya, nanti kita belajar kuartil, kita belajar desil, kita belajar persentil. Nah, sedangkan untuk data itu sifatnya nanti ada dua. Ada data yang sifatnya tunggal, ya, tunggal itu cacahan, cuma sedikit. Dan data yang sifatnya sudah menggunakan distribusi frekuensi. Kemarin kita belajar distribusi frekuensi ya. Artinya data tersebut yang banyak jumlahnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu ya atau rata-rata. Ya. Punya data tunggal sebagai berikut ya. Ini ada data skor hasil ujian statistika 12 orang mahasiswa. Nih, ini datanya. 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75. 75-nya ada 4 nih ya. Kemudian 95. Yang pertama adalah mean. Mean itu adalah mean atau rata-rata adalah estimasi yang mewakili nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Ya, dan rata-ratanya itu adalah perwakilan dari seluruh data. Misalnya ini data tentang nilai gitu, kira-kira rata-rata dari nilai di kelas ini berapa sih gitu. Misalnya nih, kalau misalnya kalian bagus semua nih, rata-ratanya pasti nilainya di atas 80, itu berarti menandakan kalian pintar-pintar semua gitu kan, atau paham gitu dengan materi. Nah, kalau misalnya nilainya itu kecil gitu, berarti rata-rata sebagian besar dari kalian itu ya berarti kecil gitu, pemahamannya kurang gitu. Nah, itu disebut dengan perwakilan suatu data gitu ya. Nah, di sini min dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI per N. Di sini I adalah datanya. Datanya ada berapa? Datanya ada, misalnya katakanlah tadi itu 12, berarti I-nya berjalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Nah, XI ini adalah datanya, menunjukkan datanya. Berarti data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, dan seterusnya sampai data ke-12. Nah, kita jumlahin semuanya karena pakai sigma. Ya, kemudian hasilnya kita jumlahin. Jadi 62, 65, 58, 90 itu kita jumlahin, dapatnya 922 dibagi 12. Dapatnya 76,83. Mudah ya. Nah, sekarang yang kedua adalah median. Nah, median itu adalah ukuran data ya, data tengah gitu ya. Jadi dia adalah data tengah ya, setelah data itu diurutkan. Gitu. Jadi poinnya adalah data tersebut diurutkan. Kalau data itu diurutkan berarti diurutkan dari yang terkecil ke terbesar gitu ya. Orang kalau terbesar dengan terkecil itu jarang ya. Biasanya orang terkecil ke terbesar gitu.
kebiasaan aja sih sebenarnya gitu. Tapi harus diurutkan. Nah, dari data tadi, hasil data ujian statistika didapatkan data yang sudah diurutkan. Jadi hasilnya adalah 58, 62, 65, 75, 75, 75, 75 ada 4 ya. 79, 82, 90, 91, 92. Karena data ini genap ya, maka cara mencari median adalah kita bagi 2 dulu jumlah datanya. Datanya di 12 bagi 2. Berarti data 12 bagi 2 data 6. Berarti data ke-6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini data ke-6. Ditambah data ke-7, ya ini, bagi 2. Dapatnya 75 tambah 75 bagi 2, 75 juga. Ya. Nah, hasil dari cara seperti tadi itu bisa bisa membentuk suatu rumus gitu. Jadi ini pengalaman-pengalaman empirikal ya. Misalnya kalau datanya sedikit gitu, kita tinggal gampang menentukan titik tengahnya. Gampang untuk mencari mediannya. Misalnya datanya 5, datanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya, ini let's say ini ya. Ini datanya nih. Berarti tengah-tengahnya kelihatan nih 65. Gitu kan. Gampang. Tapi semakin banyak data, berarti kita harus ngitung gitu. Makanya karena datanya itu kita nggak tahu datanya seberapa banyak, kita perlukan rumus. Rumus ini ada rumus median untuk data ganjil dan ada rumus median untuk data genap. Nah ini, karena datanya jumlahnya 12, kita pakai data genap ini. Rumusnya adalah median sama dengan setengah dalam grup xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Gitu ya. Nah, karena tadi n-nya 12, berarti kita masukkan 12 ke sini. Berarti 12 bagi 2 adalah 6, berarti x6. Ditambah x 12 bagi 2, 6 tambahin 1, berarti x7. Nah, sama kayak tadi saya sampaikan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih data yang ke-6. Data yang ke-7 ini, tambahin bagi 2, selesai, jebret. Gampang ya. Nah, tuh. Ini cara kalau rajin ya. Kalau Anda rajin. Nah, kalau data ganjil gampang. Data ganjil misalnya datanya 11 nih. Misalnya saya hilangkan yang ini. Nih, saya hilangkan yang ini. Kalau ganjil itu sebenarnya lebih simpel. Saya tinggal tambahin aja 1 bagi 2. 11 tambah 2 jadinya 12. 12 bagi 2, 6. Berarti data yang ke-6. Data yang ke-6 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih data ke-6. Gitu. Oke, kita next. Selanjutnya yang ketiga adalah modus. Nah, modus lu gitu. Dalam hal ini bahasa gaul modus lo itu nggak sesuai dengan statistika ya. Itu nggak ngerti kenapa itu. Bukan orang yang ngerti statistik tuh pakai kata modus ya. Dan saya nggak tahu apakah di luar negeri modus itu dipakai dengan ungkapan yang sama seperti bahasa slang di Indonesia gitu ya. Tapi kaget aja ketika modus-modus itu bergema dan ngetren gitu ya, FYP. Pakai kata modus gitu ya nggak apa-apa, akhirnya saya ikut-ikutan juga gitu. Kalau ada orang sesuatu tiba-tiba baik gitu ke kita gitu kan, wah dia ada modus nih gitu. Padahal sebenarnya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbanyak, pengertiannya dalam statistik gitu. Nah, untuk contoh di atas kita gampang banget nentuin modusnya. Ketika kita tadi ngukur median tuh nilai tengah udah keurut kan, 75 ada 4 kali kelihatan. Dapatnya 75. Gitu. Untuk kasus 75 modusnya. Selanjutnya untuk kuartil ya. Nah, kalau kita bicara kuartil, ilustrasinya seperti ini nih gitu. Ya, ilustrasinya gini. Jadi misal nih kita analogikan ada seseorang punya bambu gitu ya, ingin dipotong menjadi 4 bagian gitu. Jadi bambunya nih dari sini ke sini bambunya ya. Mau potong 4 bagian, caranya apakah Anda mulai dari yang sini, potong dulu 1/4, 1/4, apakah bagi 2 dulu ya? Sebenarnya sih banyak jalan menuju Roma di matematika itu ya. Tapi banyak orang melakukan cara dengan potong 2 dulu deh bambunya. Harapannya kalau dia potong 2 presisi nih. Ini separuh gitu kan. Habis dapat potong 2 dipecah kan. Dari sini ke sini dapatnya dan sini ke sini pecah, udah lepas tuh.
Habis itu kita potong 2 lagi, sama seperti konsep tadi kalau bambu panjang. Dapatlah di sini, ini juga yang sisanya potong 2 lagi, dapatlah di sini gitu. Nah, sehingga yang di sini namanya Q1, tengah-tengahnya Q2, dan yang sini namanya Q3 ya. Nah, kuartil itu gitu. Jadi kuartil adalah membagi data menjadi 4 sama bagian gitu, bagian yang sama. Dari situ muncul adalah Q1, Q2, Q3. Salah besar kalau ada Q4. Jadi kalau kuartil cuma sampai Q3 gitu ya. Nah, kasus tadi, kasus data nilai statistika itu kita pakai untuk mencari kuartil. Jadi terlebih dahulu ya, karena dia itu harus dicari urutan ya, berarti harus ngurutin dulu dong dari terkecil dan terbesar. Berarti data yang tadi udah kita kerjakan di median kita pakai lagi. Maka selanjutnya nanti data median itu kita pakai lagi gitu. Kita pakai terus. Even kita mau cari modus, pakai aja data median yang setelah diurutkan. Lebih enak nyari modus untuk data yang sudah diurutkan. Nah, pada kuartil, persentil, desil, udah semuanya udah data yang sifatnya diurutkan. Gitu. Nah, terus kemudian untuk mencari Q1 ya, itu tinggal kita cari dulu Q2 gitu lah sebenarnya. Ini mau saya kelihatan nggak gerak-gerak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, karena dari situ saya jelasin kalau mouse ini bergerak gitu. Kalau nggak kelihatan ya cuma ngomong-ngomong aja, kamu nggak tahu letak pikir saya di mana sekarang. Nah, sekarang kalau udah tahu, sekarang gini caranya, kamu nih ketemu data dari 58 sampai 95, katakan kayak bambu gitu kan. Pertama kali yang dicari jangan Q1 dan Q2 kalau begini. Kalau kamu belum tahu rumus, kamu caranya cari dulu Q2 ya. Jadi kamu cari tengah-tengah dapat jebret cet gitu kan. Ini ya, Q2. Oke, saya pakai ini aja. Oke, coret-coretan. Bentar ya. Kabur dia. Tunggu, saya cari annotate. Oke. Kita perhatikan. Jadi kamu cari dulu nih dari sini ke sini, kamu cari tengah-tengahnya, ya kan? Tengah-tengahnya kan pasti sini nih. Nah, datanya ini, ya kan? Sudah dapat Q2-nya. Q2 berarti tengah-tengah dari sini, 75 tambah 75 bagi 2, selesai. Nah, selanjutnya yang tersisa kan data ini sama ini, gitu kan? Ya kan? Nah, sekarang datanya kan 6. Cari tengah-tengah, tengah-tengahnya berarti sini. Ini berarti Q2, Q1, gitu. Terus kemudian dari sini ke sini. Ya. Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya sini. Ini Q3. Gitu. Berarti Q3 adalah 82 ditambah 90 bagi 2, dapatnya 86. Q1 berarti 65 ditambah 75 bagi 2, dapatnya 70. Begitu. Mudah. Oke. Nah, sekarang saya mau lihatkan rumusnya. Nah, ini untuk data yang ganjil, berarti jumlah data misal 11, 13, 6. Rumusnya adalah QI, berarti I ini adalah kuartil berapa gitu. Nah, kalau karena kuartil itu cuma 3, berarti I-nya ada 1, 2, 3. Ya, sama dengan XI dalam kurung N tambah 1 bagi N. Nah, I ini maksudnya kuartil berapa? Ke kuartil 1 berarti 1 dikali N itu banyaknya data. Kalau banyaknya data 12, berarti masukin 12 tambah 1 bagi 4. Ya. Kemudian kalau datanya kuartil 2, berarti Q2 sama dengan X2 dalam kurung 12 tambah 1 bagi 4. Dan seterusnya untuk Q3. Karena kita datanya genap, maka rumusnya adalah QI sama dengan setengah dalam kurung XIN per 4 tambah XIN per 4 tambah 1. Di sini I ini berarti menunjukkan kuartil keberapa. Berarti 1, 2, 3 doang kan Q-nya gitu. Nah, kalau untuk mencari Q1 berarti Q1 I-nya adalah 1 sama dengan setengah dalam kurung X 1 kalikan N, N-nya tadi 12 bagi N. 1 kali 12, 12 bagi 4 itu adalah 3 ditambah, ini untuk Q1 ya,
X1, ya karena Q1 dikalikan N-nya itu 12 bagi 4, itu hasilnya adalah 3 tambahin 1, berarti X4. Oh, data ketiga dan data keempat bagi 2, gitu. Ya. Nah, sebentar. Nah, sekarang kalau kita cari ya, kita cari untuk Q1, berarti rumusnya yang kayak tadi saya sudah jelasin. Berarti kan X3 tambah X4 bagi 2, gitu ya. Nah, ini kebetulan datanya nggak diurutin. Dapatnya 70. Nah, ini harusnya datanya saya urutin. Sebentar, saya ambil dulu datanya. Yang setelah diurutin, biar enak. Tunggu. Ambil data ini. Saya copy dulu ya. Atau ini juga ada data yang sudah diurutkan. Saya ambil dulu data yang diurutkan. Saya mau coba itu manual ya. Kalau ini kan pakai rumus. Oke. Ya. Ya harus ini diganti. Oke. Udah, jadi dari sini kan berarti untuk mencari Q1-nya, oke, Q1-nya adalah berarti X3 tambah X4 bagi 2. Udah hitung aja. 1, 2, 3, 4, 75 kan? 75. Sebentar. Tunggu. Ini kenapa begini ya? Ini sudah diurutkan ya? 1, 2, 3, ini 65 tambah 75. Ini salah berarti ini hitungannya nih, ya. Jadi harusnya, 65 tambah 62 tambah 65 harusnya ya. Iya kan? 65 tambah 75. Oh ya betul. Ini X3 ini 65 tambah 75, ya kan? 65 tambah 75 bagi 2, ya. 65 tambah 75 kan 140 bagi 2 70. Bener ya? Nah, sekarang kalau untuk X2 berarti kan data yang ke-6 tambah data ke-7. Ke-6 mana? Data ke-6 ini. Saya ganti warna. Data yang ke-6, data ke-7 bagi 2, dapatnya 75. Kemudian kuartil yang ketiga, ini kuartil 3 nih harusnya nih. Berarti data yang ke-10 kan karena kan gini, yang ketiga itu berarti tinggal 3 kali 12 bagi 4. Ini kan 4, sini kan 3 kan. 3 kali 3 kan 9 gitu kan. Ini coret sama ini. Ya, 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10 gitu kan. Berarti data ke-9 dan data ke-10. Data ke-9 yang mana? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini. Nah, ini sama ini. Nah, ini salah, bukan 80, harusnya 82 ya. Nah, 82 tambah 90 itu 172. 172 itu adalah 86. Ya, gitu ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke desil. Jadi desil sama kayak tadi ya. Kalau tadi kuartil membagi 4 ya, bagian sama gitu ya. Kalau desil dia membagi 10 bagian yang sama. Coba kamu bayangkan, kalau kamu ingin membagi bambu tadi menjadi 10 bagian sama, berarti apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Kita potong bagi 2 dulu kan? Nah, kalau kita potong bagi 2 berarti dia adalah desil yang kelima. Ya kan? Kalau di 10 dibagi 2 kan 5. Berarti dia tengah-tengah itu desil kelima. Berarti desil kelima sama juga dengan kuartil yang kedua. Begitu. Nah, untuk desil itu rumusnya ada 2 ya. Jadi berdasarkan jumlah datanya ada yang ganjil dan ada yang genap. Kalau genap seperti biasa pasti dia akan ada 2 data begini nih, gitu. Nah, kalau ganjil dia cuma tinggal, jadi ganjil saya bacakan rumusnya adalah DI itu menunjukkan desil ke
berapa? Karena desil itu bagi 10, berarti desilnya ada 9. Ya. Itu berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Berarti dari sini desil 1, berarti kita masukkan X1 dikali N-nya berapa tadi? 12, tambahin 1 bagi 2. Begitu. Nah, karena datanya genap, kita ke yang genap rumusnya. Rumusnya adalah DI sama dengan setengah dalam kurung XI kalikan N dibagi 10 ditambah XI dikalikan N dibagi 10 tambah 1. Ya, di mana di sini desilnya ada 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat kuartil dibagi 4, tapi kuartilnya ada 3. Berarti dikurangin 1. Artinya, kalau kamu bicara nanti ke depan persentil, persen dibagi 100, berarti persentil itu ada sampai berapa? Sampai 99. Gitu. Nah, data genap ini rumusnya seperti ini. Kita coba untuk mencari D5. Desil kelima. Desil kelima rumusnya adalah setengah dikali, berarti I-nya 5 kan? Berarti 5 kalikan datanya 12, bagikan 10. Berarti 5 kali 12, 60 bagi 10 adalah 60 bagi 10 adalah 6. X6. Ya kan? Kemudian untuk yang sebelahnya, ya berarti X 5 kalikan 12 bagi 10 tambah 1, berarti 6 tambah 1, 7. Sama kan? Seperti rumus tadi mencari median dan mencari kuartil 2. Nah, ya D5 sama. 75 tambah 75 dibagi 2 dapat 75. Oke, nah sekarang coba kalian berlatih ya, nanti berlatih setelah ini untuk mencari bagaimana mencari D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9. Dilatih ya. Baik, kita lanjutkan ke persentil. Nah, kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama, banyak gitu ya. Nah, berarti sama juga seperti tadi ya, lagi-lagi kita bicara tentang data itu banyaknya berapa gitu. Ada data ganjil dan ada data genap. Karena itu soalnya tadi itu adalah 12, berarti kita akan lebih ke ini, data genap, harus ke data genap. Nah, sekarang saya akan bahas untuk rumusnya yang data ganjil. Kita tahu bahwasanya persentil itu kan dibagi 100 bagian sama banyak. Berarti nanti akan ada persentil sebanyak 99 kan. Gitu. Nah, untuk mencari P1 berarti tinggal masukin aja I-nya 1, berarti X1 dikalikan N, N-nya berarti 12 ya. Datanya 12, ini datanya 12 ini, ditambah 1 bagi 100. Begitu untuk mencari data ganjil. Nah, sekarang kalau untuk data genap, berarti PI, misalnya P1, I-nya 1, setengah dalam kurung X, 1 kali 12 dibagi 100, ditambah X, 1 kali 12 dibagi 100 tambah 1. Kita coba sekarang untuk data yang 50, P50. P50 berarti setengah dikali X, I-nya 50 kali 12 bagi 2. 50 kali 12, 600 bagi 2 itu 6. Kemudian X, yang tadi ya 50 kali 12 bagi 100 tambahin 1. Berarti X 600 dibagi 100 adalah 6, tambahin 1 adalah 7. X6 tambah X7. X6 tambah X7 di sini 75 sama 75. Ini datanya tadi belum diurutkan ini. Nanti saya ganti. Oke, seperti itu untuk mencari persentil data tunggal. Sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke data kelompok ya. Nah, data kelompok di sini kalian lihat bentuknya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data kelompok itu muncul sebenarnya dari data tunggal, tapi sudah banyak cacahannya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Tidak diajarkan lagi di sini ya. Kita sekarang sudah terima dalam bentuk sudah jadi tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, untuk mencari min data kelompok ini rumusnya di ini sekarang. Jadi mulai agak complicated membutuhkan penjumlahan kolom. Makanya dibutuhkan sigma di sini. Jadi X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N. Ini 1 bukan I. Ya, I. Ini 1 sampai N.
1 sampai N, FI dikali XI, ya, ini 1 sampai I kalau Mas. I sampai M, betul. Ya. Nah, dari sini diulang lagi deh. Min itu rumusnya adalah sigma XI sigma FI dikalikan XI dibagikan N. Nah, dari sini berarti kita membutuhkan yang namanya XI. XI ini sebenarnya adalah nilai tengah. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai nilai tengah loh. Nilai tengah adalah tengah-tengah dari interval kelas. Gitu. Ini nilai tengah. Berarti dari interval ini kamu cari nilai tengahnya. Bisa kan mencari nilai tengah, berarti tinggal kamu jumlahkan bagi 2. 45 tambah 50 bagi 2. Ya. 45 tambah 50, 95 bagi 2 adalah 47,5. Gitu. Selanjutnya sama seperti tadi, atau kalau mau cepat tinggal tambahin aja dengan P-nya. P-nya itu kan panjang kelas. Panjang kelasnya dari ini berapa? Panjang kelasnya dari ini 6. Sudah tahu kan cara mencari panjang kelas? Batas atas dikurangi batas bawah, 50 dikurangi 45, nilai atas dikurangi nilai bawah, 50 dikurangi 45, dikurangi 1. Ditambah 1. 50 dikurangi 45, tambahkan 1. Berarti kan 6. Gitu. Jadi tinggal tambahin 6 aja. 47,5 tambahin 6, 53,5. Tambahin 6 lagi, 59,5. Terus sampai terakhir. Gitu ya. Itu cara mencari nilai tengah. Nah, selanjutnya, karena di sini suruh minta perkalian antara FI dengan XI, artinya kita kalikan aja kolom yang ini, kolom F, kita kalikan dengan kolom nilai tengah, menghasilkan ini. Jadi 190 ini dapatnya dari perkalian 4 kali 47,5, dapatnya 190. 4 kali 53,5 dapatnya 214. 8 kali 59,5 dapatnya 476. 30 kali 65,5 dapatnya 1965. Gitu ya, dan seterusnya gitu kan. Sudah lengkap datanya, kemudian dijumlahkan. Ya. Hasil jumlah dari sini ke sini dapatnya 6.868. Udah deh, tinggal kita masukkan ke rumus, berarti X bar atau min-nya adalah 6.868 dibagi 100, dapatnya adalah 68,68. Itu yang pertama, min. Nah, bisa juga ya cara tadi, kalau kita ini misalnya nggak ada kalkulator gitu, atau disuruh mencari mencari secara manual gitu. Misal tiba-tiba saya kasih Anda cara manual dan males banget kalau tadi itu kita menggunakan kalkulator. Tapi terserah sih, itu kalau kalian suka ngali kalian gitu, mau kalian yang gede-gede juga nggak apa-apa. Tapi bisa juga dengan yang namanya ini, yaitu cara coding. Ya. Bagaimana cara coding itu? Cara coding itu tinggal kita cari ya, X bar sama dengan X0 ya, ditambah P dikali sigma FI CI. CI itu coding per N. Nah, X0 itu adalah yang disebut dengan rata-rata sementara. X0 itu adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara itu ya bebas-bebas aja kita mau pengen ambil yang mana. Gitu. Nah, biasanya rata-rata sementara itu kita ambil dari yang nilainya, nilai tengah ya. Kita ambil dari nilai tengah sembarang. Mau pengen ambil yang mana sebenarnya. Ya. Tapi di sini saya mau ambil ini nih 71,5. Kamu boleh lakukan untuk 65,5 ambilnya atau ambil 77,5 asal dia harus di nilai tengah ya. Jadi rata-rata sementara itu terletak pada nilai tengah. Kamu bebas mau ambil 89,5 juga boleh. 47,5 juga boleh. Nanti kan yang membedakan adalah codingnya, C-nya gitu. Ya. Nah, dari sini C itu di sini C itu didapatkan dengan cara berarti kita kurangkan ya. Jadi X sementara X0 ya, di sini nyebutnya X0, X bar 0 dikurang dengan nilai tengah. Ya. Nilai tengahnya. Di sini XI gitu. Nah, kita lihat di sini kan di sini adalah X0 ya. Nah, untuk codingnya ini berarti yang ini kan berarti kan X0-nya kan 71,5. XI-nya juga 71,5, dapatnya 0. Gitu. Nah, untuk ini, ya yang satu ini dapatnya dari X0-nya berapa? Kebalik ini, kebalik. Ini kebalik nih, XI dikurang X0.
Ini adalah harusnya XI dikurangin X0. Nah, gitu. Oke, berarti kalau yang ini min 1 dapatnya dari mana? XI-nya berarti berapa? 65,5. Ya kan? Dikurangin sama X0-nya berapa? 71,5. Gitu kan? Ya, dibagi sama, nih jangan lupa dibagi sama P. Ya. Ya. Ini dibagi sama 6. Jadi 65,5 dikurang 71,5 berapa? Minus 6. Minus 6 dibagi minus 6 dapatnya adalah minus 1. Nah, itu minus 1. Sama juga yang ini. Yang ini berarti nanti 59,5 kurangin sama ini 71,5 dibagi 6. Dapatnya min 2. Hitung aja sendiri. Ya. Nah, ini dapatnya berarti dari 53,5 dikurangi 71,5 dibagi sama 6. Dapatnya min 3. Yang ini berarti 47,5 dikurangi 71,5 dibagi 6. Dapatnya min 4. Nah, kalau yang ini kan berarti kan 77,5 dikurangin 71,5 bagi P-nya adalah 6. Ya kan? Ini kan berarti 6 dibagi 6, dapatnya 1. Yang 2 ini berarti 83,5 dikurangi 71,5 dibagi 6. Dapatnya 2. Yang ini berarti 83,5 dikurangi 71,5 dibagi 6. Dapatnya 3. Seperti itu. Nah, baru setelah itu kita kalikan ya. C ini kita bakalikan dengan F ini. Dapatnya adalah FICI. Berarti 4 kalikan min 4 dapatnya min 16. 4 kalikan min 3 dapatnya min 12. 4 kali min 2, 8 kurang kali min 2 dapatnya min 16. 30 kali min 1 dapatnya min 30. 31 kali 0 dapatnya 0. 20 kali 1 dapatnya 20. 2 kali 2 dapatnya 4. 1 kali 3 dapatnya 3. Jumlahkan habis itu. Dapatnya minus 47. Jadi perhatikan, kalau Anda mengambil X0-nya itu berbeda dengan saya, berbeda juga nanti hasil dari FICI-nya. Tapi nggak masalah, nanti konsisten kok. Hasilnya tetap sama. Gitu ya. Nah, sudah dapat FICI selesai masalahnya. Kenapa? Karena sudah kita mendapatkan semua item-item yang dalam rumus ini. Berarti ini adalah 71,5, ini adalah 6, ini berarti min 47, ini 100. Ya, kita hitung-hitung nih dapatnya adalah 2,85 ya, dikurangin dapatnya 68,6. Jadi kita ngitung-ngitung kalkulatornya cuman berarti di sini gitu. Ya, itu cara coding lebih panjang tapi enggak banyak hitung-hitung kalkulatornya gitu loh. Gitu. Terserah mau pilih yang mana bebas. Ya. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yang kedua, yaitu median. Nah, median ini tadi sudah kita jelaskan juga di data tunggal atau data satuan ya. Itu median adalah nilai tengah. Nah, untuk selanjutnya median modus, kuartil, ya, desil, itu kita dituntut untuk bisa mengurutkan. Kalau tadi ya, nah, tapi kalau untuk data distribusi, data yang sifatnya data kelompok itu sudah diurutkan bentuknya. Ya kan? Nah, berarti kita sekarang yang perlu dikerjakan adalah mencari yang namanya frekuensi kumulatif. Gitu. Nah, frekuensi kumulatif caranya kemarin sudah saya jelaskan. Bisa kan? Frekuensi kumulatif yang ini nih kelas pertama. Karena dia itu frekuensi namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kita lihat yang di sini. Yang kurang dari sama dengan 50 ada berapa? Ada 4, ya kan? Sekarang yang ini, yang kurang dari dan sama dengan 56 ada berapa? Berarti ada ini dan ini, ya kan? Berarti ada 4 tambah 4 dapatnya 8. Yang kurang dari sama dengan 62 berarti ada berapa? Ada ini, ada ini, ada ini. 16. Ya kan? Kemudian kurang dari 68 ada apa? Berarti ini, gitu. Dapatnya adalah 46. Gitu ya. Nah, kalau mau cepat ya, berarti kita hitung dari sini. Yang kurang dari 78 adalah berapa? Tadi kan 46. Tambahkan sama ini. Dapatnya ini. Gitu. Sama kok hasilnya. Kemudian yang kurang dari 80 itu berarti ini sama ini. Jumlahkan. Sorry. Ini sama ini. Diulang lagi Rido ya. Nah, yang kurang dari sama dengan 74 adalah apa? Berarti ini sama ini.
Nah, ini sama ini. 46 ditambah 31 dapatnya 77. Yang kurang dari 80 berarti apa? 77 ditambah 20 dapatnya 97 gitu. Kurang dari 86 berarti 97 tambahkan 2 dapatnya 99. Ya. Kemudian kurang dari sama dengan 92 ya berarti semuanya dong. Ya kan? Semua data itu kan yang kurang dari sama dengan 92 itu berarti semuanya ada 100. Pokoknya dia terakhir frekuensi kumulatif nilainya 100 gitu ya. Nah, setelah itu ya kita ke rumusnya median. Median itu dirumuskan sebagai ya B ditambah P dikali setengah N dikurangin F dibagi setengah. Karena dia median berarti dia setengah data. Jadi harus setengah di sini ya. Nah, sekarang kita fokus nih. Saya hapus dulu. Kita fokus sebenarnya dari setengah datanya ini. Karena N-nya ada 15, N-nya ada 100. Berarti setengahnya berarti setengah dari N-nya berapa? Setengah dari N-nya adalah setengah dari 100, itu adalah 50, ya kan? Artinya, ya, fokus kita harus ke data yang 50. Ya, data ke 50. Data ke 50 dari mana dilihatnya? Bukan dari frekuensi ini, tapi dilihat dari frekuensi kumulatif. Kita pengen tahu dia terletak pada barisan keberapa, lihatnya bukan di ini. Kalau ini kan cacahan masing-masing frekuensi. Ini dari sini, ini urutannya, barisannya di sini. Ya, berarti kalau dia pengen dicari data ke 50, kita cari di frekuensi kumulatif mana yang memuat angka 50. Apakah 46 ini? 46 ini nggak masuk 50 di situ? Tidak. Kenapa? Karena ini barisannya cuma dari 1 sampai 46. 50 nggak masuk di sini. 50 tuh masuknya ke sini nih. Tuh. Di 77 ini. Ya. Jadi 50 masuknya yang di 77 ini. Nah, berarti dari sini ya, tugas kita adalah mencari B. B itu adalah batas bawah. Berarti dari sini kita mencari di sini ya. Di sini berarti mediannya di sini. Ini batas bawahnya. Di sini letaknya. Nah, untuk mencari B, ini adalah batas bawah itu dikurangi 0,5. Artinya di sini 69 ini, berarti sini B-nya ya. Saya tulis ini. B-nya itu berarti 69 dikurangi 0,5, berarti 68,5. Di situ B-nya. Ya. Kemudian P-nya kita tahu, P-nya dari tadi kan kita sudah tahu, P-nya itu adalah 6. Ya kan? Setengah N sudah tahu 50. Nah, sekarang pertanyaannya yang F ini, F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum. Nah, karena dia terletak di sini nih. Ya, frekuensi kumulatif yang sebelumnya berarti yang ini. Nah, yang ini yang 46. Berarti F-nya adalah 46. Gitu. Dan F-nya itu yang mana? F kecil. F kecil itu yang ini. Ini F kecil. Gitu. Ini F kecil. 31. Sehingga ME-nya atau mediannya adalah B 68,5 ditambah P-nya 6 dikali setengah dari N, N-nya 100, sudah tahu ini hasilnya 50, dikurangi 46 dibagi 31. Jadi dapatnya adalah 68,5 tambah 0,774. Dapatnya adalah 69,27. Itu adalah mediannya. Itu ya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil. Nah, memang di sini median masuknya ke, setelah median biasanya ke kuartil. Ya. Untuk selanjutnya, untuk mencari kuartil, persentil, desil, itu konsepnya sama seperti mencari kuartil. Desil, persentil, konsepnya sama seperti mencari kuartil. Artinya, kita membutuhkan tabel yang ada frekuensi kumulatif. Berarti data tabel yang tadi kita kopas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di data tunggal bahwasanya kuartil itu adalah data dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Sama kok dengan data kelompok. Berarti nanti akan muncul yang namanya Q1, Q2, dan Q3. Gitu ya. Nah, kita rumuskan sebagai berikut. QI itu sama dengan B. B itu tadi sama kayak tadi ya, batas bawah kelas median, berarti batas bawahnya dikurangi 0,5. Gitu. Ditambah P, P itu adalah panjang kelas 6 yang tadi, dikali I. Nah, I itu kuartil keberapa tuh? Gitu. Kalau kuartil 1 berarti I-nya 1. 1/4 dikalikan N, N-nya banyak data, dikurangi F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya,
persis di atasnya kelasnya, dibagi F, gitu ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita ada soal, ya. Ini yang tadi soal ini, disuruh mencari Q1. Ya, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada. Oh. Ya, sekarang Q1 berarti dirumuskan sebagai B ditambah P dikali harus oh maaf, ini rumus umumnya ya. Kalau Q1 berarti dirumuskan sebagai B tambah P dikali 1/4 ya, dikurangin F dibagi F. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cari seperempat dari datanya ini kan ada 1/4 N. 1/4 N-nya 1/4 dari 100. 1/4 dari 100 itu berarti kan 25 ya. Nah, kita cari data ke-25 letaknya di mana? Gitu. Data ke-25 letaknya mana? Data ke-25. Data ke-25 letaknya di sini. Nah, ini harusnya salah nih yang ini. Salah. Ya. Data ke-25 letaknya di sini, berarti Q1 letaknya di sini. Nah, dari situ berarti kita dapat ini kita kotakin dulu aja biar ini fokus kita ya. Berarti dari sini kita nanti dapat nilai yang namanya B, ya kan? B-nya ini 62,5, ya kan? P-nya berapa? P-nya 6, ya kan? Ini F, ya kan? Dan ini F besar. Tuh, selesai. Berarti B-nya adalah 62,5 ditambah 6 dikali kan 1/4 dari N, berarti 25, kurangin F-nya 16 bagi 30. Dihitung-hitung dapatnya 62,5 tambah 1,8, dapatnya 64,3. Selesai. Gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mencari Q2. Nah, ini Q2 letaknya ternyata di sini. Ini letak Q2 nih. Ini Q2 dan Q3 letaknya di sini. Ini salah. Nah, ini salah. Nah, rumus Q2 berarti Q2 sama dengan B ditambah P dalam kurung. Ya, berarti di sini 2, kan I-nya 2, 2/4. 2/4 kan setengah. Dikalikan N, dikurangin F, dibagi F. Nah, ini P. Nah, nanti berarti ya, contoh ini warnanya saya ganti kuning. Dia kan letaknya di sini kan, Q2. Berarti di sini kita kotakin. Ini sebagai daerahnya Q2. Nah, dari sini kita ketemu yang namanya B-nya. B-nya berarti di sini 69 dikurangin setengah, 68,5. Ya. P-nya tetap 6. Kemudian di sini ini adalah F. Ini F-nya. Dan yang di sini, yang ini itu adalah F besarnya. Karena dia adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Sehingga Q2-nya adalah 68,5, tarik sini, ditambah 6, dalam kurung, setengah dari N, ya kan? 50, kurangi 46, bagi F-nya 31. Dihitung-hitung dapatnya 69,27. Selesai. Nah, sekarang saya mau ganti warna lain. Sekarang kita ke Q3. Q3 rumusnya gimana? Sama. Q3 sama dengan B tambah P dalam kurung berarti 3/4 kan? N dikurangin F dibagi F kecil gitu. Berarti dia 3/4. 3/4 itu berapa sih? 3/4 dari 100? 75 kan? Nah, 75 letaknya di mana, Bu? Masih di sini, Bu, 75, ya kan? Jangan yang di sini. Kalau di sini nanti kejauhan. Di sini 75. Berarti dia nempel sama Q2 gitu. Gak apa-apa, berarti sini B-nya adalah yang dipakai adalah 68,5, F-nya ini, ya kan? F besarnya juga ini, ya. Bedanya adalah di sini ya jadinya 75 gitu. Jadi 68,5 tambah 6 kali 75 kurang 48 dibagi 31. 68,5 tambah 5,12. 5,612 dapatnya adalah 74,11. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke desil. Ya.
Desil tadi yang seperti sudah kita jelaskan di depan, data itu dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus desil data kelompok. Berarti sama seperti rumus kuartil tadi. Kalau kuartil tadi itu kan tadi I per 2 ya. Kalau dia sekarang I per 10, ini bedanya itu. Dan desil itu ada 9, D1, 2, 3, 4, 5, D3, D7, D8, D9. Ya. Nah, sekarang kita coba mencari D8. Kita coba mencari D8. Kita hitung dulu 8 itu di mana? Nih, lihatnya dari sini. Ya. Berarti 8 per 10 kali 100. Coret-coret 10. 8 kali 10, 80. Artinya kita cari data ke 80. Nah, kita hitung-hitung kalau di sini bukan 80, karena masih 77. 80 letaknya di sini nih. Tuh. Berarti ini letak D8 di sini. Berarti kita kotakin biar fokus. Kita kotakin biar fokus. Ya. Terus kemudian, ini kita cari, ini adalah, ini berarti dia adalah di sini B-nya kan. B-nya berarti 74,5 ya, karena kurangi 0,5 kan. P-nya juga sama tetap 6. Kemudian di sini F-nya. Ini berarti F besarnya. Udah selesai. Masukin 74,5 ditambah 6 dikali nih, ini tarik aja ke sini, ini pasti hasilnya 80 ya kan. Dikurangi 77 dibagi 20. Hitung dapatnya 74,5 tambah 6 kali 3 per 20, 6 kali 3 itu 18 bagi 2, 0,9. 74,5 tambah 0,9 adalah 75,4. Sekarang kita masuk ke persentil. Sama kayak tadi, persentil adalah data dibagi 100. Berarti konsepnya yang tadinya I per 10 pada desil diganti I per 100. Udah gitu aja. Rumusnya sama, idem. Nah, untuk persentil adanya sampai 99 ya. Tadi udah jelaskan kenapa sampai 99. Nah, sekarang kita coba untuk mencari persentil 75. Kita hitung di sini. Berarti kan persentil 75, kita hitung di sini, berarti kan, nah ini, di sininya nih. Berarti kan 75 per 100 dikali N-nya. N-nya berapa sih? N-nya 100. Coret-coret. Berarti kan data ke 75 ya. Data ke 75 letaknya di mana? Di sini data ke 75 tuh. Jangan di sini. Kalau sini barisan 1 sampai 45 aja, 75 nggak ada. 75 letaknya di sini. Karena 1 sampai 75 letaknya di 77 itu. Nah, karena dia merupakan daerah, jadi gini loh. Kamu nggak bisa nentuin langsung. Harus cari dulu angka ini. Dia letaknya di baris keberapa. Jadi kota ini yang saya bikin ini, itu mutlak perlu kalau kalian bikin. Gitu. Tanpa kotak ini, kalian akan bingung untuk menentukan B mana, F besar mana, F kecil mana. Karena masing-masing letak itu mempunyai nilai masing-masing. Gitu. Nah, berarti dari sini ini adalah B-nya. Berarti 68, Bapak 68,5 kan? Nah, P-nya di sini 6. Di sini F kecilnya. Ini F besarnya. Selesai. Berarti 68,5 ditambah 6 kali 3/4 kalikan 100, atau tarik aja, ini pasti hasilnya 75, ya kan? Kurangin nih sebelumnya 46, dibagi, oh sorry, bukan 30, nih harusnya 31 ya. Ini 31. Ini 31. Ya. Ini juga salah nih, bukan 20, berarti 31. Nah, ini juga 31. Silakan Anda bagi sendiri, nanti hasilnya kira-kira mendekati ini, nanti dijumlahin, gitu ya. Dibenerin ya, mumpung ketahuan ya. Oke, selesai yang di sini. Nanti coba untuk mencari P25, P50 ya, P65, P78, P90 dan P95. Sudah selesai? Nah, sekarang saya akan bahas mengenai latihan. Ini saya pause dulu ya videonya.
Ya udah nggak apa-apa. Bingung saya kalau matiin, udah biarin. Oke, sekarang kita mau bahas latihan. Jadi nanti setelah kuliah ini ya, kita akan kerjakan latihan, dan latihan ini sifatnya kuis. Ya, kuis. Jadi nanti ada nilainya. Silakan kerjakan ya. 1, 2, 3, 4. 3 aja. Berarti nanti akan nilai 10, 10, 10 ya. Ada 30 poin nanti kalian dapat untuk mengerjakan kuis ini. Kalau benar 1, ya berarti 10. Kalau benar 2, 1 dan 2 berarti 20. Benar semua 30. Ini dikerjakan, nanti hasilnya dijapri ke saya. Atau jangan deh, email aja. Email saya, di email. Ya, karena kalau di Japri nanti nggak ketumpuk-tumpuk penuh banget. Di email, nanti emailnya saya kasih ya. Nah, sekarang soal nomor 1 ya, disuruh mencari min median modus kuartil 1, 2, 3, berarti suruh mencari kuartil 1, 2, 3, kemudian desilnya disuruh mencari desil 2, 6, 7, 8, dan persentilnya persentil 25, 60, 78, dan 80. Silakan. Ya, ini tugas ini dikumpulkan menjelang pertemuan selanjutnya. Jadi masih panjang, ya. Jadi nggak harus hari ini, tapi dikumpulkan sebelum kuliah selanjutnya, gitu. Yang cepat saya akan kasih prioritas nilai lebih baik. Gitu. Kemudian nomor 2, soalnya sudah mulai soal yang seperti ini, ya. Jadi dia bentuknya antara data tunggal dengan data kelompok ya, tapi dia tidak dalam interval. Bagaimana cara mencari min, median, modus, kuartil 1, 2, 3, desilnya 3, 4, dan 6, serta persentilnya persentil 30, 40, 70, dan 90. Kemudian soal nomor 3, datanya sudah bentuk adalah data data distribusi frekuensi atau data kelompok ya. Bagaimana cara mencari min, median, modus, kuartilnya, kemudian desilnya, dan persentil. Semua sudah saya jelaskan di materi tadi. Nanti untuk video saya akan share ya, share ke grup ya untuk video tutorialnya. Oke, ini saya akhiri dulu videonya.